Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihad darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turadika wa turdi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak wa ma'akum insyaallah fi faslina al-mubarak fil faslil awwal syariah. Insyaallah sanata'allam fi hadzal yaum amma yabhathu an fiqhil muamalat khasatan min kitab at-taqrirat as-sadida fil masailil mufidah. Wa sallallahu ayyutina jami'an dawama siha wal afiyah wa nahnu daiman fi istiqamah wa fi inayati wa fi tariq ilallahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kemarin kita telah mempelajari gambaran besar mengenai tentang syuf'ah, yaitu hak wewenang pengambil alihan kepemilikan secara paksa dari rekanan lama yang merupakan mitra dari si penjual tanah atau barang tersebut, ya, yang mana dia mengambil paksanya kepada pembeli atau rekanan baru yang membeli tanah dari temannya tersebut, ya. Bisa difahami sampai di sini syuf'ah, ya. Tujuan adanya syuf'ah ini untuk menghilangkan mudarat, ya. Jadi yuzilu ad-darar, ya, karena siapa tahu ternyata orang yang membeli itu tidak tidak cocok, atau misalkan ada permasalahan dengan rekanan yang lama tersebut dan sebagainya. Jadi untuk menghindari doror, ya, dan lebih baik juga menawarkan kepada yang lebih terdekat, ya, maka boleh adanya syuf'ah ketika sudah dibolehkan atau sudah ditetapkan oleh qadhi atau hakim. Bisa difahami, ya. Kemudian pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kepada pembahasan kepada bab selanjutnya, yaitu babul qirat, ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, maka bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang babul qirat, ya. Siapa yang pernah mendengar babul qirat, ya? Babul qirat, ya, al-qirat disebut juga dengan al-mudharabah, ya. Kalau mudharabah sering mendengarnya, kan? Ya, kebanyakan dari mudharabah ini digunakan di dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Jadi sudah pasti sering mendengar yang namanya mudharabah. Berbeda dengan sistem qirat, mungkin, ya, sangat jarang mendengarnya. Jadi babul qirat atau mudharabah di dalam buku ini menerangkan bahwa al-qirat wal muqaradah, ya. Jadi al-qirat atau muqaradah itu merupakan lughatul ahlil Hijaz, ya, yaitu merupakan bahasanya yang sering digunakan oleh orang-orang ahlul Hijaz, yaitu orang Mekah dan Madinah. Sedangkan al-mudharabah sendiri itu bahasa yang sering digunakan oleh ahlul Iraq, yaitu oleh orang-orang Iraq. Jadi di dalam buku ini bahwa al-qirat dan mudharabah itu mempunyai makna yang sama, hanya berbeda dalam kebiasaan pengucapan di setiap tempatnya. Bisa difahami sampai di sini. Jadi al-qirat lughatu ahlul Hijaz wal mudharabah lughatu ahlul Iraq, ya. Kemudian ta'riful qirat. Nah, qirat ini sendiri berasal dari kata al-qardu atau al-qat'u. Artinya adalah potongan. Kenapa disebut al-qat'u, ya, atau al-qardu? Karena al-malik yaqta'u min malihi lil 'amil liyatajira fihi. Karena pemilik uang tersebut atau pemilik harta tersebut memotong sebagian hartanya untuk dikelola oleh orang lain, maka ada disebut al-qardu atau al-qat'u. Ya, kemudian secara istilah, apa sih yang disebut dengan akad al-qirat atau mudharabah ini? Yaitu tauqilu malikin bija'li malihi biyadi akhar, ya, liyatajra fihi wa
ribahu mushtarakun bainahuma. Jadi adalah taukilu malik bija'li malihi biyadin akhar. Pemilik harta atau pemilik modal menyerahkan modal atau sebagian hartanya kepada orang lain untuk dikelola oleh orang lain dengan modal tersebut, ya, yatajirofihi. Jadi untuk dikelola, waribahu mushtarakun bainahuma, dan laba dibagi antara keduanya atau keuntungan dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang telah disepakati, ya. Jadi al-qirat atau mudharabah adalah pemilik harta atau modal menyerahkan sebagian modal atau hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan modal tersebut, dan yang mana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan persyaratan dan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Atau ada juga menurut syariat yang mana artinya mudharabah atau qirat adalah akad kerjasama antara dua pihak, yang mana pihak pertama ini memberikan modal dan pihak lainnya mengelola usaha dari modal tersebut, dan keuntungan usaha tersebut dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Itu yang disebut dengan mudharabah atau al-qirat. Itu sangat banyak terjadi ya di antara kita semua. Nah, kemudian kenapa boleh adanya al-qirat atau mudharabah ini? Jadi al-hikmah min jawazi al-qirat awil mudharabah. Hikmah dibolehkannya al-qirat atau mudharabah adalah masih sulhajah ilaihi wa fal ba'du ladaihi mal wa la yusinu al-bai' ya liishtighalihi fil ibadah wal ilmi, wa ba'duhu ladaihi maharah wa khibrah wa ma'rifah fit tijarah walakin laisa lahu malun lit tijarah, ya. Jadi karena apa? Karena ada kalanya sebagian orang itu mempunyai harta atau modal untuk berdagang, tetapi dia tidak punya kecakapan untuk berdagang, atau dia tidak bagus dalam mengelola hartanya tersebut untuk berdagang, ya. Karena mungkin adanya sibuk dengan pekerjaan lainnya, sudah tidak ada waktu dan sebagainya. Dan kadangkala ada sebagian orang dia yang mempunyai maharah, kecakapan, ya, kemampuan, dia mempunyai khibrah, dia mempunyai pengalaman, dia mempunyai ma'rifah fit tijarah, dia mempunyai pengetahuan yang luas dalam berdagang, tetapi laisa ladaihi mal, tetapi dia tidak punya harta atau tidak punya modal untuk melakukan dagang tersebut, ya. Maka syariat membolehkan adanya mudharabah ini, yaitu satu pihak memberi modal dan satu pihak lain mengerjakannya, kemudian dibagi keuntungannya sesuai kesepakatan. Dibolehkannya akad mudharabah ini oleh syariat karena limaslahah fihi, karena ada maslahah di dalamnya. Kemudian dasar hukum yang membolehkan akad qirat atau mudharabah ini adalah annahu sallallahu alaihi wasallam daraba li Khadijah radhiyallahu anha bimaliha ila Syam wa anfadat ma'ahu abdaha Maisarah, ya. Riwayat Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah, ya. Jadi bahwa Rasulullah SAW mengelola harta Sayyidah Khadijah ke Syam dan ikut bersamanya atau bersama beliau budaknya yang bernama Maisarah, ya. Ada juga dalam hadis bahwa salasat fihinnal barakah al-bai' ila ajal wal muqaradah wa khaltul bur bisya'ir lil bait. Jadi 3 perkara yang mengandung berkah, adanya jual beli yang ditinggalkan, kemudian adanya muqaradah atau mudharabah, dan yaitu memberi modal kepada orang lain dan mencampur gandum dengan jelas untuk keluarga dan bukan untuk diperjualbelikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi dalam mudharabah ini ada pihak yang memberi modal dan ada pihak yang bisa bekerja, maka kesemuanya itu mendapatkan maslahatnya masing-masing. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian arkanul qirat, ya, yang menjadi rukun-rukun yang harus ada di dalam al-qirat, ya, atau pengelolaan harta modal ini ada 6. Yang pertama harus adanya malik atau sahibul mal atau pemilik modal, ya. Kemudian yang kedua adanya amil atau mudharib, yaitu pengelola
usaha dari modal tersebut. Kemudian yang ketiga mal, yaitu modal atau harta yang bisa digunakan dalam pengelolaan. Kemudian ada amal itu proyek usahanya tersebut atau perdagangannya tersebut. Kemudian ribahun itu nisbat keuntungan atau laba. Dan kemudian yang terakhir adanya sighah, yaitu ijab qabul. Bisa difahami sampai di sini. Jadi terjadinya qiraat itu harus ada rukunnya, yaitu yang pertama berarti harus ada yang memiliki modal dan harus ada orang yang siap untuk mengelola modal tersebut. Kemudian ada harta dan ada pekerjaan yang jelas, dan kemudian ada persetujuan di antara kedua belah pihak. Ya, contoh suratul qiraat ya. Gambaran dari akad qiraat atau mudharabah ini adalah an yaqula Zaid li Amrin qarattuka fi hadhil alfi dinarin littijarah fil adawatil madrasiyah ala anna ribha bainana bin nisfi fayaqulu Amr qabiltu. Ya, jadi contohnya adalah ada Zaid dan Amr ya. Zaid berkata kepada Amr, saya berikan 1000 dinar ini kepadamu sebagai modal untuk kamu kelola dalam berdagang. Kamu silakan berdagang dalam jualan alat tulis atau sekolah misalkan. Dan keuntungannya dibagi untuk kita berdua 50%. Kemudian Amr berkata, qabil tuh, oke, saya terima. Ya. Nah, di dalam gambaran akad qiraat ini ke-6 rukunnya itu ada ya, maka itu disebut dengan qiraat. Yang pertama tadi malik atau pemilik modal siapa? Yaitu Zaid ya. Zaid memiliki modal sebesar 1000 dinar. Kemudian ada amilnya itu pengelolanya. Siapa yang akan mengelola uang harta tersebut atau modal tersebut? Yaitu Amr. Kemudian ada juga mal itu modalnya tersebut ada berapa tadi? Ada 1000 dinar. Kemudian ada amalnya itu apa? Proyek atau usaha yang akan dijalankan, yaitu berdagang alat-alat tulis sekolah. Kemudian ada juga ribahun. Nah, tadi ribahun keuntungannya kata Zaid 50% dibagi untuk keduanya. Kemudian ada sighah, ada ijab qabul, yaitu perkataan Zaid kepada Amr dan adanya persetujuan dari Amr untuk Zaid. Bisa difahami sampai di sini? Oh iya, tadi kata ad-darab sendiri menurut ahlul Iraq ya, bahwa ad-darab sendiri itu kan berasal dari berasal dari kata dorab yang artinya memukul atau berjalan, atau proses seseorang memukulkan kakinya di dalam mengusahakan usahanya ya, yaitu pengusaha harus melakukan perjalanan untuk mengusahakan hartanya. Itu kenapa disebut juga al-mudharabah ya. Bisa difahami sampai di sini. Insyaallah pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Kita mengenal dulu dasar-dasar dari mudharabah atau qiraat ya, karena ini sangat kental sekali di dalam sistem perbankan syariah ya, khususnya di bank-bank syariah di Indonesia itu banyak sekali sistem yang menggunakan sistem mudharabah ya, antara nasabah dan juga bank yang nanti mendapatkan keuntungan nisbah persennya yang ditentukan oleh kedua belah pihak ya. Jangan lupa nanti malam kumpulkan cukup catatan saja seperti kemarin ya, tapi catatannya harus lebih banyak dari biasanya. Jazakumullah khairan ala husni ihtimam, nafa'anallahu bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.